Menurut catatan sejarah, penduduk asli Amerika Serikat adalah suku Indian. Mereka dibantai secara sistematis oleh pendatang Eropa yang kemudian menguasai wilayah tersebut. Sejak pendiriannya, Amerika Serikat secara sistematis merampas hak hidup, hak politik, ekonomi, dan budaya suku Indian melalui pembantaian, pemindahan, dan asimilasi paksa. Itu semua dalam upaya untuk memberantas penduduk asli secara fisik dan budaya. Bahkan saat ini, orang-orang Indian masih menghadapi krisis eksistensial yang serius. Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan menurut hukum internasional dan hukum domestiknya, apa yang dilakukan Amerika Serikat terhadap orang Indian mencakup semua tindakan dan memprakarsai genosida dan tidak dapat disangkal hal tersebut merupakan genosida. Majalah Amerika, Foreign Policy, berkomentar bahwa kejahatan terhadap penduduk asli Amerika sepenuhnya konsisten dengan definisi genosida di bawah hukum internasional saat ini. Dosa besar genosida adalah noda sejarah yang tidak pernah bisa dibersihkan oleh Amerika Serikat, dan tragedi menyakitkan orang Indian adalah pelajaran sejarah yang tidak boleh dilupakan. Pembantaian yang diprakarsai pemerintah Amerika Serikat. Pada tanggal 4 Juli 1776, Amerika Serikat didirikan orang-orang Eropa dengan deklarasi kemerdekaan. Deklarasi itu memfitnah penduduk asli Amerika sebagai Indian Savage yang kejam. Pemerintah dan pemimpin Amerika memperlakukan penduduk asli Amerika dengan keyakinan pada superioritas dan supremasi kulit putih, bertekad memusnahkan orang India dan berusaha membasmi ras melalui genosida budaya. Selama Perang Kemerdekaan Amerika, 1775-1783, Perang Kemerdekaan Kedua, 1812-1815, dan Perang Sipil, 1861-1865. Para pemimpin Amerika ingin mengubah ekonomi perkebunannya sebagai tambahan untuk kolonialisme Eropa dan untuk memperluas wilayah. Mereka merampas tanah Indian yang luas dan melancarkan ribuan serangan terhadap suku Indian, membantai kepala suku, prajurit dan bahkan warga sipil, dan mengambil tanah Indian untuk diri mereka sendiri. Pada tahun 1862, Amerika Serikat memberlakukan Undang-Undang Homestead, yang mengatur bahwa setiap warga negara Amerika berusia di atas usia 21 tahun dapat memperoleh tanah maksimal 160 acre, sekitar 64,75 hektar, dengan biaya pendaftaran sebesar $10 Amerika. Terpikat oleh tanah di barat, orang kulit putih menyerbu ke wilayah Indian dan memulai pembantaian yang mengakibatkan kematian ribuan orang Indian. Sejak penjajah Eropa menginjakkan kaki di Amerika Utara, mereka secara sistematis dan ekstensif memburu bison Amerika, memutus sumber makanan dan mata pencaharian dasar orang Indian, dan menyebabkan kematian mereka dalam jumlah besar karena kelaparan. Sejak mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1776, data statistik menunjukkan, pemerintah Amerika Serikat telah meluncurkan lebih dari 1.500 serangan kepada suku-suku Indian, membantai suku Indian, mengambil tanah mereka, dan melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya. Pada tahun 1814, pemerintah Amerika Serikat memutuskan akan memberikan $50 hingga $100 untuk setiap tengkorak Indian yang diserahkan. Sejarawan Amerika Frederick Turner mengakui dalam The Significance of the Frontier in American History, dirilis pada tahun 1893, bahwa di setiap perbatasan terjadi serangkaian perang melawan orang Indian. Demam emas, California juga menyebabkan pembantaian California. Peter Burnett, gubernur pertama California, mengusulkan perang pemusnahan terhadap penduduk asli Amerika, memicu meningkatnya seruan untuk pemusnahan orang Indian di negara bagian tersebut. Pada tahun 1850-an dan 1860-an. Di California, tengkorak atau kulit kepala Indian bernilai $5, sedangkan upah harian rata-rata adalah 25 sen. Dari tahun 1846 hingga 1873, populasi Indian di California dari 150.000 turun menjadi 300.000. Tak terhitung banyaknya orang Indian yang tewas akibat kekejaman tersebut. Wanita suku Indian disterilisasi. Pada tahun 1930, Biro Urusan Indian Amerika Serikat mulai mensterilkan wanita Indian melalui program layanan kesehatan Indian. Sterilisasi dilakukan atas nama melindungi kesehatan wanita Indian, dan dalam beberapa kasus, bahkan dilakukan tanpa sepengetahuan wanita tersebut. Statistik pada awal 1970-an menunjukkan, bahwa lebih dari 42% wanita Indian usia subur disterilkan. Hal ini mengakibatkan hampir punahnya banyak suku kecil. Pada tahun 1976, sekitar 70.000 wanita Indian telah disterilkan secara paksa. Lewat undang-undang, suku Indian diusir. Pada masa-masa awalnya, Amerika Serikat menganggap suku-suku Indian sebagai entitas berdaulat dan berurusan dengan mereka di bidang tanah, perdagangan. Sebagian besar melalui perjanjian yang berkeadilan, dan masalah lainnya dinegosiasikan, tetapi kadang-kadang melalui perang.
Pada tahun 1840, Amerika Serikat telah membuat lebih dari 200 perjanjian dengan berbagai suku, sebagian besar merupakan perjanjian yang tidak setara yang dicapai di bawah tekanan militer dan politik Amerika Serikat. Perjanjian digunakan sebagai alat utama untuk mengambil keuntungan dari suku Indian melalui penipuan dan paksaan, dan hanya mengikat suku Indian saja. Pada tahun 1830, Amerika Serikat mengesahkan Indian Removal Act, undang-undang yang menandai pelembagaan relokasi paksa orang Indian di negara tersebut. Undang-undang tersebut secara hukum merampas hak suku Indian untuk tinggal di Amerika Serikat bagian timur, memaksa sekitar 100.000 orang Indian untuk pindah ke barat sungai Mississippi dari tanah leluhur mereka di selatan. Migrasi dimulai pada musim panas dan berlanjut hingga musim dingin dengan suhu di bawah 0 derajat. Berjalan dengan susah payah 16 mil setiap hari, ribuan orang meninggal di sepanjang jalan akibat kelaparan, kedinginan, kelelahan, atau penyakit dan wabah. Populasi India dihancurkan, dan migrasi paksa menjadi jejak darah dan air mata. Suku-suku yang menolak pindah dibiarkan jadi target penindasan militer, penggusuran paksa, dan bahkan pembantaian oleh pemerintah Amerika Serikat. Suku Indian dimusnahkan atas nama ekspansi. Pada tahun 1839, sebelum Texas bergabung dengan Amerika Serikat, pemerintah menuntut suku Indian segera pindah atau menghadapi pemusnahan. Sejumlah besar orang Cherokee yang menolak untuk patuh, ditembak dan dibunuh dan harta mereka dihancurkan. Pada tahun 1863, militer Amerika Serikat melakukan kebijakan bumi hangus untuk secara paksa memindahkan suku Navajo, membakar rumah dan tanaman, menyembelih ternak dan merusak properti. Di bawah pengawasan Angkatan Darat, suku Navajo harus berjalan beberapa ratus kilometer ke sebuah reservasi di bagian timur New Mexico. Wanita hamil dan lansia yang tertinggal ditembak di tempat. Pada pertengahan abad ke-19, hampir semua orang Indian Amerika diusir ke barat sungai Mississippi, dan dipaksa oleh pemerintah Amerika Serikat untuk tinggal di reservasi penduduk asli Amerika. Seperti yang ditulis dalam Cambridge Economic History of the United States, sebagai akibat dari pengusiran paksa orang Indian terakhir di timur oleh pemerintah Amerika Serikat, hanya sejumlah kecil orang Indian yang merupakan warga negara individu, atau individu orang Indian yang bersembunyi selama pengusiran paksa, tetap di wilayah tersebut. Sedihnya, untuk menutupi bagian sejarah ini, sejarawan Amerika Serikat sering menggunakan istilah ekspansi ke barat sebagai pengejaran rakyat Amerika atas pembangunan ekonomi di perbatasan barat, mengeklaim bahwa hal itu mempercepat peningkatan demokrasi Amerika, mendorong kemakmuran ekonomi, dan berkontribusi pada pembentukan dan pembangunan dari semangat nasional Amerika. Mereka tidak menyebutkan tentang pembantaian brutal penduduk asli Amerika. Inilah bukti bahwa terorisme lebih banyak dilakukan oleh orang-orang Eropa dibandingkan bangsa lainnya.